Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanjung Kencana Wungu dari Universitas Terbuka UPBJJ Bogor, Prodi PG PAUD, Angkatan 2021.2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anak dengan maltreatment dan bagaimana bentuk-bentuk intervensi untuk menangani anak dengan maltreatment. Maltreatment dapat diartikan sebagai sebuah perilaku yang dilakukan atau berbagai perilaku yang tidak dilakukan oleh orang tua maupun pengasuh kepada anak yang menyebabkan kematian, luka fisik, luka emosional, kekerasan seksual maupun eksploitasi. Jenis-jenis kekerasan antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran. Anak-anak korban kekerasan pada umumnya dapat dilihat dengan gejala atau ciri-ciri yang serupa. Misalkan luka atau memar di sekujur tubuh, kemudian mereka cenderung menarik diri dari pergaulan dengan teman sebaya, mereka selalu kelihatan khawatir akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Mereka bisa cenderung pasif atau bahkan agresif. Untuk anak korban kekerasan seksual, mereka bisa menunjukkan perilaku genit yang tidak sesuai dengan usianya. Bahkan mereka bisa mengajak teman-teman yang lebih muda untuk melakukan hubungan seksual. Dampak kekerasan kepada anak dapat mempengaruhi segala aspek perkembangan, mulai dari perkembangan fisik, seperti keterlambatan perkembangan motorik, kemudian luka yang bisa menyebabkan cacat, dan terkena penyakit kelamin sebelum usia 14 tahun. Sementara dampak yang terlihat terhadap perkembangan kognitif adalah mereka sulit berkonsentrasi. Mereka sulit membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Sehingga korban kekerasan cenderung berbohong karena ingin melindungi dirinya. Kemudian ada dampak terhadap perkembangan emosional. Mereka kehilangan rasa percaya diri, sulit untuk membina hubungan, kemudian mereka cenderung menyakiti diri sendiri, kemudian mengalami trauma berkepanjangan, depresi, bisa mengalami kehamilan dini, ataupun mereka menjadi pengguna obat-obatan terlarang. Sebelum dampak ini memberikan efek yang semakin buruk terhadap anak-anak korban kekerasan, maka perlu diberikan program-program intervensi dalam menangani anak-anak korban kekerasan. Di antaranya, pemerintah telah memberlakukan berbagai macam jenis undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada anak, juga untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. Kemudian untuk anak sendiri perlu diberikan program berupa identifikasi dan penilaian sehingga orang-orang yang berkepentingan tahu pasti apa yang terjadi pada anak korban kekerasan. Setelah dilakukan identifikasi dan penilaian, kemudian anak diberikan terapi disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, lalu kondisi fisik maupun kondisi emosional anak tersebut. Terapi bisa diberikan berupa konseling. Nah, metodenya bisa berupa bercerita ataupun dengan metode bermain. Karena dengan bercerita dan bermain, anak-anak akan merasa nyaman. Ketika anak-anak merasa nyaman, maka dengan mudah anak-anak tersebut bisa bercerita dan membangun kepercayaan dengan orang di sekitarnya. Lalu ada peran keluarga. Keluarga korban harus menjalankan tugas pokok sebuah keluarga, yakni asah, asih, dan asuh. Intinya, keluarga harus memberikan kasih sayang, memenuhi segala bentuk kebutuhan anak, baik itu pendidikan, tempat tinggal,
makanan, dan segala sesuatu yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga dia bisa menjadi seorang manusia yang mandiri. Kemudian ada program yang dilakukan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial berperan sebagai mediator antara korban, keluarga korban, dan pelaku. Pekerja sosial juga sebagai pendidik, artinya memberikan pendidikan parenting kepada orang tua, juga memberikan pembekalan kepada anak ketika harus menghadapi persidangan. Selain itu, pekerja sosial juga memberikan layanan advokasi dan konselor kepada korban dan keluarga korban. Kemudian, pekerja sosial juga berperan sebagai networker, artinya memberikan atau membuka jaringan dengan tenaga-tenaga profesional seperti dokter, jaksa, kepolisian, psikolog, dan psikoterapis. Lalu ada program yang harus dilakukan oleh pelaku. Selain menjalani hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pelaku juga harus diberikan berupa intervensi klinis yang berupa terapi ataupun konseling yang diberikan oleh tenaga ahli seperti psikolog atau psikoterapis. Selain itu, pelaku juga harus diberikan pemahaman tentang agama yang jauh lebih mendalam daripada sebelumnya. Dan terakhir ada peran masyarakat. Masyarakat perlu memahami segala bentuk kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat dan media akan berperan besar untuk mencegah terjadinya kekerasan di masyarakat melalui berbagai media, baik itu media sosial maupun media elektronik, dengan cara mengurangi tayangan yang mengandung unsur-unsur kekerasan fisik, psikis, maupun yang mengandung unsur-unsur kekerasan seksual. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.